Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tidak terasa sekarang sudah hari Senin lagi. Semangat, masih semangat ya belajarnya. Semangat baru, sekarang sudah hari Senin lagi. Kita pelajarannya tematik sama PPKN. Pelajaran pertama kita akan belajar tematik terlebih dahulu. Nah, pada pelajaran tematik hari ini kita akan menggabungkan pelajaran 1 dan pelajaran 2 ya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita mulai ya pembelajarannya hari ini. Di sini ada, coba perhatikan sekitarmu. Apakah ada hewan di sekitarmu? Hewan apa saja? Nah, ada hewan yang kita pelihara, ada pula hewan yang hidup liar ya. Setiap hewan bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Nah, kemarin juga kan kalian sudah ibu tugaskan untuk bercerita tentang hewan peliharaan kalian di rumah ya, yang punya hewan peliharaan. Ada juga yang tidak punya hewan peliharaan, tapi mereka juga ingin memelihara hewan peliharaan. Nah, ada yang memelihara ikan nila merah, ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara burung, ada bermacam-macam hewan ya yang dipelihara, yang dapat kita pelihara. Nah, hewan yang dapat kita pelihara itu merupakan hewan peliharaan. Ada juga hewan yang tidak dapat kita pelihara ya, yaitu hewan yang hidup liar, hidup di alam bebas. Biasanya itu hewan-hewan buas ya, itu tidak dapat kita pelihara karena mereka harus hidup di alamnya ya. Nah, sekarang kita lanjut pada yang ayo mengamati. Kita perhatikan di sini, amati gambar di samping. Di sini ada gambar Pak Danu sedang membajak sawah ya. Pak Danu ini membajak sawah menggunakan hewan kerbau. Nah, kerbau ini bisa kita manfaatkan tenaganya. Nah, di sini ada hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pagi itu, Pak Danu sedang membajak sawah dengan dua kerbau. Pak Danu memelihara kerbau itu dengan baik. Ia selalu memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Nah, jadi macam-macam hewan itu semuanya memiliki manfaat bagi kehidupan kita ya. Ada yang bisa dimanfaatkan melalui tenaganya seperti kerbau ini, ada juga yang bisa dimanfaatkan dari dagingnya, dari susunya. Banyak sekali manfaatnya ya, nanti ada bermacam-macam manfaat dari hewan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai gambar ini, mengenai gambar ini. Nah, nanti kalian jawab pertanyaannya, apakah kalian pernah atau tidak. Ya, ada dua pertanyaan, nanti kalian jawab pertanyaannya. Kita lanjut pada yang ayo membaca. Di sini ada baca dengan intonasi yang benar serta suara nyaring. Nah, nanti kalian juga baca di rumah ya. Dan perhatikan bacaan dari teks ini. Perhatikan ada beberapa kata yang dicetak tebal ya. Sekarang dengarkan dulu Ibu baca. Di sini ada di dekat rumah Ulfa terdapat peternakan Pak Danu. Di peternakan Pak Danu dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Hari itu Laras sedang bermain di rumah Ulfa. Ibu mengajak Ulfa dan Laras menemani ibu membeli telur di peternakan Pak Danu. Sementara ibu membeli telur, Laras dan Ulfa bermain dengan kucing yang terdapat di peternakan. Kupu-kupu terbang di atas kepala mereka. Laras dan Ulfa sangat senang bermain kucing. Nah, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada gambar Ulfa dan Laras sedang bermain dengan kucing di peternakan Pak Danu. Nah, kita perhatikan pada teks ini. Perhatikan ada beberapa kata yang dicetak tebal ya. Seperti ini. Pada awal kalimat huruf D-nya dicetak tebal. Lalu pada nama Ulfa U-nya huruf pertamanya U-nya dicetak tebal ya. Lalu ada di sini ada pada kata Pak Danu. Pada kata Pak dan Danu ini huruf V dan D-nya dicetak
besar ya, huruf besar dan dicetak tebal. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan huruf kapital, ya. Nah, huruf kapital ini merupakan huruf besar ya yang biasanya digunakan pada kalimat atau pada huruf awal tertentu ya. Kita perhatikan di sini sudah Ibu. Ini sudah Ibu rangkum beberapa penggunaan huruf kapital. Sebenarnya masih ada banyak lagi penggunaan huruf kapital, namun ini yang paling sering kita jumpai penggunaan huruf kapitalnya. Yang pertama, huruf kapital itu atau huruf besar ini bisa digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi, penggunaan huruf kapital itu ada aturannya ya. Ini beberapa aturannya, jadi tidak asal digunakan begitu saja. Jadi, ada aturannya. Nah, yang pertama ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ya, contohnya di sini, aku akan pergi ke pasar. Nah, kata aku ini kan awal dari kalimat. Nah, A-nya itu harus huruf menggunakan huruf kapital ya, karena ini merupakan huruf pertama pada awal kalimat. Nah, kita lihat pada teks yang tadi. Nah, pada teks ini juga sudah menggunakan huruf kapital pada awal-awal kalimatnya ya. Seperti di sini, huruf D. Di dekat rumah Ulfa ini sampai titik kan satu kalimat. Jadi pada awal kalimatnya ini sudah menggunakan huruf kapital ya. Seperti ini. Lalu ada hari, ada ibu, sementara Laras, kupu-kupu. Laras itu sudah menggunakan huruf kapital pada huruf pertama awal kalimat. Nah, pada awal kalimatnya sudah menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, huruf kapital juga dapat dipakai sebagai huruf pertama dari nama orang. Seperti bisa Rijal, ini R-nya itu gede ya, menggunakan huruf kapital. Seperti tadi pada kalimat tadi juga ada Ulfa, U-nya gede, lalu ada Laras, L-nya gede. Itu jadi kalau nama orang itu huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital ya. Lalu yang ketiga, huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama dari awal kalimat petikan langsung atau dalam tanda kutip ya, seperti ini. Di sini kan ada tanda kutip terlebih dahulu baru kalimatnya. Nah, kalimat pertama itu, kata pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Yang keempat itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, jadi ketika kita mau menulis nama agama, kitab suci, nama Tuhan atau lainnya itu kita harus menggunakan huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, seperti ini. Islam, jadi I-nya besar. Al-Quran, A-nya besar ya. Yang kelima ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, seperti contohnya di sini ada Indonesia, I-nya harus besar ya. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Tuhan, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, seperti contohnya Senin, S-nya harus besar, Rabu, terus bulan September S-nya besar, Januari J-nya besar, seperti itu ya. Lalu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama hubungan kekerabatan atau bisa juga julukan ya. Seperti di sini Bapak, B-nya gede. Lalu ada adik, A-nya gede ya. Nah, pada teks ini juga ada ya, yaitu Pak Danu. P-nya gede dan D-nya gede. Lalu ada ibu, I-nya gede ya. Seperti itu, sudah paham? Nah, nanti boleh kalian tanyakan pada orang tua kalian atau siapapun orang yang ada di rumah mengenai penggunaan huruf kapital ini ya. Sekarang kita lanjut pada ayo mencari tahu. Di sini carilah jawaban pertanyaan berikut dalam bacaan. Tulislah jawaban menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya.
Nah, menulis tegak bersambung di sini atau yang biasa kita kenal menulis halus yaitu kegiatan yang menghasilkan huruf yang saling bersambungan yang dilakukan tanpa mengangkat alat tulis ya. Jadi, kegiatan menulis huruf tegak bersambung ini merupakan kegiatan menulis huruf secara berangkai ya atau tidak terputus. Jadi menjadi satu kesatuan ya. Nah, sekarang sebelum Ibu tugaskan kalian menulis tegak bersambung, kita perhatikan dulu beberapa huruf tegak bersambung ya. Nah, di sini ada aturan menulis tegak bersambung ya. Di sini dapat kita lihat ada eh, huruf A sampai Z. Lalu ada A kecil dan A besar menggunakan huruf tegak bersambung ya. Jadi kita lihat di sini huruf A besar yang ditulis dengan tegak bersambung itu seperti ini. Seperti A kecil namun dalam tegak bersambung ini ukurannya lebih besar ya seperti ini. Jadi ketika kita akan menulis huruf A besar dalam tegak bersambung itu bentuknya seperti ini. Dan sebagainya ya. Di sini ada juga B, C, D, E sampai Z. Ada huruf besar dan huruf kecilnya ya. Nanti kalian perhatikan aturan menulis tegak bersambung ini ketika akan menulis huruf tegak bersambung ya. Jadi kalian belajar dulu cara menulis ini, huruf besar dan kecilnya, baru nanti kalian dapat menulis kalimat menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, ketika kalian menulis huruf tegak bersambung, kalian juga harus memperhatikan huruf kapital serta tanda bacanya ya. Nah, kalau huruf kapital ditulisnya berarti yang ininya yang paling kirinya ya. Kalau yang kecilnya itu yang paling kanannya ya. Seperti itu, sudah paham? Nah, sekarang kita lihat Ibu sudah menuliskan contoh menulis menggunakan huruf tegak bersambung ya. Di sini Ibu sudah menuliskan contohnya. Nah, di sini merawat hewan dan tumbuhan kan di sini tulisannya M huruf pertamanya M-nya huruf kapital ya, H-nya juga kapital dan T-nya juga kapital. Nah, di sini Ibu juga menggunakan huruf tegak bersambung yang M-nya juga menggunakan huruf besar, H-nya juga menggunakan huruf besar dan T-nya juga menggunakan huruf besar ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dari manfaat dari menulis huruf tegak bersambung ini tulisannya menjadi lebih rapi ya. Dapat kita lihat di sini tulisannya menjadi lebih rapi dan menulisnya juga menjadi lebih cepat. Serta dengan menulis tegak bersambung ini dapat melatih motorik halus dari kita ya. Nah, untuk yang ini nanti kalian Ibu tugaskan untuk menulis kalimat ini dengan huruf tegak bersambung dan harus tetap memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya ya, harus sesuai. Jadi jika dalam kalimat ininya menggunakan huruf kapital, dalam tulisan huruf tegak bersambungnya juga menggunakan huruf kapital ya dan juga menggunakan tanda bacanya ya. Seperti itu. Nah, di sini pada yang kini aku tahu jadi huruf awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi pada awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu ada nama orang juga harus ditulis dengan huruf kapital ya. Sekarang kita lanjut. Nanti ini kalian kerjakan tulis dengan salin dengan tulisan huruf tegak bersambung ya. Nah, huruf tegak bersambung juga biasanya ditulis pada buku halus ya atau buku yang sudah ada garis-garisnya seperti ini ya. Kita lanjut pada ayo menulis. Nah, ayo menulis ini juga Ibu tugaskan lagi kalian untuk menulis kata-kata di bawah ini pada tempat yang tersedia dan juga harus diperhatikan huruf kapitalnya ya. Di sini kan sudah ada tulisan huruf tegak bersambung ya. Nanti ini kalian tulis kembali di tempat ini di sini, di sini, di sini, di sini ya. Kalian tulis kembali ikuti kata-kata ini. Yang pertama kan ada laras, upah, lingkungan, hewan, tampak di taman. Nah, ini harus diperhatikan juga huruf kapitalnya ya, harus menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dengan benar ya.
Untuk yang nomor 2 juga sama seperti yang tadi. Jadi kalian tulis kalimat ini dalam huruf tegak bersambung dengan tetap memperhatikan huruf kapital dan tanda bacanya ya. Sekarang kita lanjut pada ayo lakukan. Nah, untuk yang ayo lakukan di sini ada di peternakan Pak Danu banyak kupu-kupu terbang. Sayap kupu-kupu berwarna-warni, sayap kupu-kupu tampak indah. Kupu-kupu hingga pada tangkai bunga. Laras dan Ulfa menyanyikan lagu kupu-kupu. Nah, untuk yang ayo lakukan ini nanti coba kalian buka YouTube ya, kalian cari lagu kupu-kupu ini. Nah, nanti kalian pelajari cara menyanyinya dengan memperhatikan pola iramanya ya, atau memperhatikan bunyi panjang pendek dari bunyinya ya. Nanti kalian belajar cara bernyanyi dengan pola irama yang benar ya. Sekarang lanjut. Nah, lanjut nanti kalian beri warna merah setelah kalian pelajari mana yang bagian panjang, mana yang bagian pendek. Nanti kalian beri warna merah pada syair lagu yang dinyanyikan panjang dan beri warna biru pada syair lagu yang dinyanyikan pendek ya. Nah, seperti itu. Sudah paham? Nah, nanti kalian di sini kan sudah ada ininya lirik lagunya ya. Nanti kalian beri warna merah pada syair yang panjang dan warna biru pada syair yang pendek di lirik lagu ini ya. Di sini nanti kalian beri warna merah pada syair yang panjang, warna biru pada syair yang pendek. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut pada yang ayo berpikir. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar telur sedang ditimbang ya. Nah, saat ibu membeli telur, Pak Danu mengukur berat telur menggunakan timbangan ya. Jadi, alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya yaitu timbangan. Dan untuk yang lainnya nanti akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya ya. Sekarang kita bahas untuk yang timbangan terlebih dahulu. Nah, timbangan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat benda yang tidak lebih dari 5 kilo ya. Nah, di sini ibu membeli 1 kilogram telur. Perhatikan timbangan Pak Danu. Berapakah angka yang ditunjukkan pada jarum timbangan? Nah, kalian perhatikan di sini. Jarum timbangan ini menunjukkan pada angka berapa nih? Pada angka 1 ya, 1 kilogram. Nah, berarti di sini berat telurnya sudah tepat ya, sudah menunjukkan angka 1 kilogram ya. Nah, apa kegunaan timbangan ini? Timbangan ini berguna untuk mengukur berat dari suatu benda ya. Nah, kalau timbangan ini itu tidak bisa digunakan untuk mengukur berat badan kita ya. Kalau untuk mengukur berat badan kita itu ada lagi, beda lagi, nanti kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya ya. Kalau ini, timbangan ini hanya digunakan untuk benda-benda yang beratnya tidak lebih dari 5 kg ya. Untuk yang kini aku tahu di sini satuan pada timbangan ini itu adalah gram dan kilogram. Nah, jarak antar garis pada timbangan adalah 100 gram. Kita lihat lagi. Di sini kan ada garis-garis kecil ya yang berwarna merah. Nah, jarak antar garis ini itu merupakan 100 gram. Jadi untuk jarak dari sini ke 1 kilogram itu berarti kan ada 10 garis kecil-kecil ya. Berarti 10 kali 100 gram, ada 1000 gram ya. Berarti di sini berat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Oh iya, tadi kan 100 gram dikali 10, jadi 1000 ya. Nah, berarti dalam 1 kilogram berat itu ada 1000 gram ya. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini untuk garis-garis kecilnya ini, setiap garisnya itu berisi jarak 100 gram. Jadi kalau dari titik 0 sampai ke 1 kilogram
itu kan ada 10 garis kecil-kecil ya. Jadi dikali 100. 100 dikali 10 hasilnya 1000 gram. Jadi berat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya. Sekarang kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih di sini nanti Ibu tugaskan kalian untuk menimbang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian tuliskan hasilnya dalam daftar tabel di bawah ini ya. Nanti kalian tuliskan nama bendanya apa saja. Di sini kan sudah ada contohnya ya, ada buku, pensil, kotak pensil, topi. Nah, nanti kalian isi lagi yang kosongnya dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian tuliskan banyak bendanya ada berapa dan beratnya ada berapa. Nah, kalian tuliskan beratnya dalam gram dan kilogram. Nah, untuk mengukur gram dan kilogramnya, kalau kalian kesulitan, kalian bisa melihat ininya, jarum yang kecilnya dan yang besarnya. Kalau jarumnya menunjukkan ke tengah-tengah antara 1 dan 2 ini, itu kan berarti 1,5 kilogram. Nah, 1,5 kilogram itu kita kan belum tahu ya berapa gramnya. Nah, ini sama saja seperti kemarin kita mengubah satuan sentimeter, satuan panjang ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tabel konversi satuan panjangnya. Nah, untuk merubah dari satuan kilogram ke gramnya, kita lihat tabel konversi satuan berat ya. Nah, kalau kemarin kan satuan panjang, kalau sekarang satuan berat. Nah, satuan berat ini ada beberapa macam ya. Di sini ada kilogram, hektogram atau ons, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Nah, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu adalah kilogram, ons, gram, dan miligram ya. Kalau yang sentigram, desigram, dekagram itu jarang sekali kita temui. Yang paling sering kita temui yaitu kilogram, gram, dan miligram ya. Nah, ini sama saja seperti satuan panjang kemarin. Jadi, untuk merubah satuan dari gram ke kilogram atau dari kilogram ke gram, itu sama saja. Di sini kan gram itu ada di tangga ke 1, 2, 3, 4. Keempat ya, ini di sini. Nah, jika kalian mau merubah dari gram ke kilogram, itu kan naik. Nah, kalau naik itu dibagi 100 sama saja seperti kemarin ya, seperti satuan panjang. Jadi dibagi 100. Kalau turun dibagi 100, dibagi 10 maksud Ibu. Dibagi 10, kalau turun dikali 10 ya. Kalau turunnya 1 tangga dikali 10, kalau turunnya 2 tangga dikali 100. Kalau 3 tangga dikali 1000, seperti itu seterusnya ya. Nah, kalau yang ditanyakan dari gram ke kilogram, itu kan naik. Naik berapa tangga nih? Kita hitung. 1, 2, 3. Naik 3 tangga ya. Jadi, setiap naik 1 tangga itu dibagi 10, naik lagi dibagi lagi 100, naik lagi dibagi lagi 1000. Kalau ini 1, 2, 3. Naik 3 tangga berarti dibagi 1000 ya. Nah, jadi kalau yang ditanyakan, misalnya yang ditanyakan itu tadi berat 1000 gram. 1000 gram itu berapa kilo? Nah, berarti dari gram ke kilogram ya. Dari gram ke kilogram itu, bentar Ibu tulis. Nah, berarti kan dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. Nah, kalau yang ditanyakan 1000 gram berapa kilogram? Berarti kan 1000 gram tinggal dibagi 1000 ya, karena naik 3 tangga. Nah, 1000 gram dibagi 1000 gram menghasilkan 1 kilogram ya. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram ya. Seperti itu, sudah paham ya? Paham ya? Jadi nanti kalau yang ditanyakannya 1 kilogram berapa gram, itu kan 1 kilogram itu turun ya. Nah, turun nih. Kalau turun kan dikali 10.
10. Nah, kalau turun ke gram itu 1, 2, 3, turunnya 3 tangga. Berarti kalau turun 1 tangga kan 10, kalau 2 tangga 100, kalau 3 tangga 1000. Berarti tinggal dikalikan 1000. Jadi 1 kilogram kalau turun dijadikan gram itu tinggal dikali 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya. Seperti itu, paham? Paham ya? Paham ya? Nanti berarti kalian timbang dulu bendanya. Nanti hasilnya berapa? Kalau hasilnya menunjukkan 1 kilogram, tulis 1 di kilogram. Terus nanti kalian cari 1 kilogram berapa gram. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian menghasilkannya 5 gram misalnya. 5 gram kan berarti di sini ya 500 gram. Di sini 500 gram itu berarti berapa kilo, kalian ubah dulu menjadi kilogram ya. Seperti itu, paham? Paham ya? Nah, ini kan tadi kita lihat lagi, kita ingat-ingat lagi per satu ininya, satu apa namanya ini? Satu garisnya itu 100 gram. Jadi kalau menunjukkan ke yang kelima, angka kelima, kalau jarumnya ini menunjukkan kelima, berarti itu artinya itu hasil timbangannya itu 500 gram ya, seperti itu. Paham ya? Nanti kalian ukur beberapa bendanya, lalu banyaknya berapa. Kalau yang ini kan sudah ada banyaknya ya. Nanti kalian tinggal timbang saja berapa hasilnya. Kalau yang ditemukan gram, kalian cari kilogramnya. Kalau yang ditemukan kilogram, kalian cari gramnya sesuai dengan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kalian perhatikan tangga konversinya ya. Tangga untuk merubah satuan beratnya ya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran kedua ya. Di sini pembelajaran kedua ada hewan peliharaan harus kita rawat dan jaga baik-baik. Hewan peliharaan diberi makan dan minum secara teratur. Jika kotor, maka harus dimandikan agar bersih. Nah, jadi ketika kita punya hewan peliharaan, kita harus memberi makan, memandikannya, membersihkan kandangnya ya. Lalu kita lanjut pada ayo mengamati. Amati gambar di samping. Nah, di sini ada Laras dan Ulfa sedang bermain dengan kucing Pak Danu ya. Nah, keesokan harinya Laras dan Ulfa datang lagi ke peternakan Pak Danu. Laras dan Ulfa ingin bertemu lagi dengan kucing Pak Danu. Nama kucing Pak Danu adalah si Meong. Bulu si Meong bersih karena sering dimandikan. Nah, kalau hewan peliharaan kita dirawat dengan baik, itu akan hewan-hewan yang kita pelihara itu akan bersih dan juga sehat ya. Nah, sekarang kita lanjut pada ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Nah, nanti kalian juga baca teks ini di rumah ya. Kalian berlatih membaca. Nah, di sini ada hewan peliharaan dan hewan liar. Laras dan Ulfa bertanya mengenai jenis hewan kepada Pak Danu. Pak Danu menerangkan tentang hewan kepada Laras dan Ulfa. Nah, kata Pak Danu, hewan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu hewan ternak, lalu ada hewan peliharaan, dan ada hewan liar atau hewan yang di alam bebas ya. Yang pertama itu ada hewan ternak. Hewan ternak itu yaitu hewan yang sengaja diternakan oleh manusia. Biasanya itu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri ya. Hewan ternak ini biasanya ada yang dimanfaatkan dagingnya, ada yang dimanfaatkan telurnya, ada yang dimanfaatkan susunya. Kalau yang dimanfaatkan telurnya itu biasanya ayam ya. Kalau dimanfaatkan dagingnya sapi, ada ayam juga ya, ada ayam pedaging juga. Kalau susunya itu sapi perah ya. Kalau sapi pedaging itu dagingnya ya. Contoh hewan ternak ada sapi dan ayam. Padahal ada banyak lagi, ada kambing dan lainnya ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, lalu yang kedua ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan yaitu hewan yang sengaja kita pelihara untuk kesenangan. Nah, contohnya itu ada kelinci, kucing, ada juga kemarin yang punya burung ya. Itu termasuk pada hewan peliharaan.
Yang ketiga ada hewan liar, yaitu hewan yang dilindungi, yang hidup di alam bebas ya. Hewan liar ini ada yang buas, ada juga yang tidak. Kalau yang buas itu contohnya ada harimau, singa, eh, ular juga termasuk hewan buas ya. Lalu ada hewan yang tidak buas, itu contohnya burung. Ada juga ikan yang bebas, hidup di alam bebas ya, ikan laut. Banyak ya. Nah, untuk yang ayo mencari tahu di sini, nanti kalian jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi sudah ibu baca. Jadi kalian nanti baca lagi teksnya, kalian pahami isi teksnya, baru kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Paham? Sekarang kita lanjut ada pada ayo menulis. Pada ayo menulis di sini ibu tugaskan lagi kalian untuk menulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Lalu kalian perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Nah, di sini kalian perhatikan di sini kan ada kalimat beruang adalah hewan yang buas. Nah, di sini sudah betul apa belum? Kalimat ini sudah menggunakan kata huruf kapital dan tanda baca yang tepat atau belum? Kalau belum nanti kalian benarkan dulu baru kalian tulis huruf tegak bersambung ya. Menggunakan huruf tegak bersambung ya. Di sini ada 2 nomor. Nah, sekarang kita lanjut pada yang ayo lakukan. Untuk yang ayo lakukan di sini ada Laras dan Ulpa berterima kasih kepada Pak Danu karena telah diperbolehkan bermain dengan kucing. Laras dan Ulpa juga berterima kasih karena Pak Danu telah menjelaskan jenis-jenis hewan pada mereka. Laras dan Ulpa kini mengerti jenis-jenis hewan. Laras dan Ulpa pamit hendak pulang kepada Pak Danu. Sampai di rumah, Laras membuat puisi-puisi tentang burung yang hidup di alam bebas. Nah, ini puisinya. Puisi Laras tentang burung. Nah, sekarang nanti kalian baca juga puisinya ya. Sekarang kalian dengarkan ibu bacakan puisinya. Wahai burung, wahai burung, nyanyikanlah lagu, lagu riang yang menghibur. Lagu yang menghibur pada waktu sedih, lagu yang menghibur pada waktu susah. Wahai burung, terbanglah tinggi sesuka hati, beritahukan kepada matahari, bersinar selalu hangatkan bumi. Nah, harus diingat kembali ya, pada saat membaca puisi harus diperhatikan intonasinya, harus diperhatikan pelafalan katanya harus jelas, kata yang diucapkan harus jelas, harus suaranya harus jelas, mimik mukanya harus sesuai dengan isi puisinya, ya. Sekarang kita lanjut pada ayo diskusi. Nah, ayo diskusi di sini nanti kalian setelah baca puisi itu kalian lihat mengenai isi puisi tersebut. Nah, kalian baru bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Sekarang kita lanjut pada yang kini aku tahu. Tahukah kamu di sekolah ada aturan yang harus ditaati? Nah, jadi di sekolah itu terdapat tata tertib dan peraturan yang harus kita taati ya, kita taati bersama. Nah, contoh aturan yang harus ditaati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengerjakan tugas sekolah. Nah, alhamdulillah ya anak-anak ibu sangat rajin-rajin. Pasti selalu mengerjakan tugas dengan baik ya. Bagus, harus dipertahankan itu. Lalu yang kedua ada datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini kalau sekarang mah ini ya, sekarang mah kita masih belajar di rumah saja, jadi tidak perlu ke sekolah. Nah, nanti kalau sudah masuk sekolah lagi seperti biasa, itu kita harus datang ke sekolah tepat waktu ya. Sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, harus sudah di sekolah sudah jam berapa tuh. Harus datang ke sekolah jam berapa ya. Nah, menjaga ketertiban di sekolah juga termasuk aturan yang harus ditaati. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga itu merupakan bertanggung jawab kita bersama ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lalu tertib mendengarkan guru saat mengajar di kelas itu merupakan beberapa contoh aturan yang harus ditaati di sekolah ya. Nah, untuk yang ayo berpikir di sini nanti kalian beri tanda centang untuk aturan yang berlaku di sekolah ya. Nanti untuk yang bukan aturan yang berlaku di sekolah itu nanti kalian biarkan saja, kalian centang ya untuk aturan yang berlaku saja ya. Kita lanjut. Di sini ada ayo mengomunikasikan. Nah,
Apakah tata tertib di sekolah Lara sama dengan tata tertib di sekolah kalian? Lalu nanti kalian tuliskan tata tertib yang ada di sekolah kalian. Tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, nanti kalian tulis aturan atau tata tertib yang ada di sekolah ya. Kalian tuliskan di sini dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kalian tulis beberapa saja. Boleh 3, boleh 4 ya. Untuk yang terakhir di sini ada ya bercerita. Ceritakan pengalamanmu mematuhi aturan sekolah. Nah, pernahkah kamu melanggar aturan sekolah? Nanti kalian jawab kalian pernah tidak melanggar aturan sekolah ya. Lalu apa sanksi yang diterima kalau kalian melanggar aturan di sekolah? Kalian tuliskan di sini ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Lumayan banyak tugas-tugas hari ini ya, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya, harus tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti kalau kalian masih ada yang bingung atau mau ditanyakan ke ibu, kalian boleh langsung tanyakan ke ibu ya. Ibu akhiri pembelajarannya, nanti kita lanjut pada pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.